Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku mau bikin vlog ngobrol-ngobrol santai karena udah lama banget aku nggak bikin vlog ngobrol seperti ini. Biasanya tuh ada narasumbernya, tapi untuk saat ini aku sendiri dulu karena aku ingin bercerita tentang aku sendiri. Simak terus ya videonya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian ada pertanyaan. Jadi sebenarnya aku tuh ingin cerita tentang kenapa setelah menikah itu tidak langsung hamil, karena kita sengaja menunda, guys. Jadi di sini aku akan jelaskan kenapa kita menunda, apakah tidak siap dan lain sebagainya. Akan aku jelaskan. Karena aku banyak sekali mendapat pertanyaan, kok kenapa belum isi dan lain sebagainya. Itu tuh sering banget ya aku dapat pertanyaan dan aku selalu menjelaskan. Sebenarnya kalau orang bertanya itu ya wajar-wajar aja, tidak ada yang salah gitu kan. Apalagi kalau kita berteman, bersosialisasi, orang bertanya kita menjawab, bahkan kita pun kadang bertanya dan orang lain menjawab seperti itu. Jadi pembahasan kali ini adalah yang pertama, kenapa tidak langsung hamil atau sengaja menunda. Jadi awal-awal aku diskusi sama suamiku, maka suamiku menyarankan sebaiknya kamu fokus pada diri sendiri dulu di tempat baru ini. Dia memberi ruang seperti itu untuk aku belajar, untuk aku bersosialisasi, jalan-jalan, dan beradaptasi seperti itu. Jadi aku tidak sibuk dengan hal lain, jadi aku bisa sibuk fokus kepada diriku sendiri. Bukan berarti fokus kepada bayi atau anak itu tidak bagus ya guys, tapi alangkah bagusnya kalau kita siap. Jadi selama kami menunda, aku sangat banyak memiliki waktu untuk diriku sendiri, bahkan memiliki waktu pacaran sama suami. Di awal-awal dulu aku karena terkendala bahasaku memang awalnya tidak terlalu bagus dan ya sangat minim lah seperti itu. Jadi aku ikut kelas bahasa, terus aku ikut yoga, terus ikut gym khusus wanita, terus apa lagi ya, aku juga banyak bersosialisasi dengan teman-teman sesama orang Indonesia di sini. Jadi aku ikut kegiatan, aku jalan-jalan, yang mana kalau misalnya aku ada bayi kecil itu kemungkinan akan menyulitkan. Jadi kalau aku cuman bawa diri, aku bisa pergi kemana aja yang aku mau kayak gitu. Jadi aku bisa berkunjung ke rumah teman-teman yang mungkin jaraknya dari rumahku ini agak lumayan jauh. Jadi aku bisa pergi naik bus atau diantar suami, atau aku pergi sama temanku naik bus seperti itu. Jadi aku sangat banyak memiliki waktu untuk aku belajar, aku beradaptasi, aku melihat di sekelilingku, dan aku melihat mempelajari apa yang aku temui. Dan itu menurutku sangat bagus untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita tuh kayak udah selesai dengan diri kita, jadi kita bisa fokus ke hal yang lain. Maksudnya fokus ke bayi atau ke anak, itu menurutku sangat bagus ya. Karena kalau kita belum selesai, ini menurut pandanganku, karena kalau kita belum selesai nanti kita ngedumel, aduh gara-gara ada bayi jadi aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan lain sebagainya. Sekali lagi ini menurut pandanganku. Awalnya aku dan suami itu berencana untuk menunda cuma 1 tahun, tapi dalam 1 tahun, setelah 1 tahun itu Allah belum ngasih kayak gitu, Allah belum ngasih. Jadi kita ya santai aja kayak gitu, dijalanin aja. Kita juga periksa dan alhamdulillah kita sehat. Nah selama kita masih belum ada momongan, kita sangat banyak memiliki waktu berdua. Jadi kita bisa jalan-jalan keluar kota, bahkan kita liburan ke Bali, pulang ke Indonesia. Itu sangat mudah ya, maksudnya kita bisa ini tidak memikirkan hal-hal, dan itu sangat kita sangat enjoy saat itu karena kita bisa pergi liburan berdua. Mungkin ke Bali itu adalah honeymoon kita yang tertunda, karena pas awal nikah kita juga honeymoon cuman di Turki saja. Memang cita-citaku adalah aku pengen banget ke Bali itu dengan pasangan. Jadi mungkin kata Tuhan, mungkin ya karena kau ingin bersama pasangan saja, jadi Tuhan kasih kesempatan untuk berdua saja. Seperti itu teman-teman. Jadi aku merasa cukup punya banyak waktu dan kesempatan untuk fokus kepada diri sendiri, atau
berduaan sama pasangan layaknya seperti pacaran, karena kita tidak ada waktu pacaran sebelum menikah. Jadi kita pacarannya setelah menikah. Yang selanjutnya, aku sering banget dapat pertanyaan itu menundanya bagaimana, apakah pakai KB suntik atau minum pil KB atau apapun itu. Jadi aku pernah dapat pertanyaan salah satu teman kayak gitu, dan kamu ditunda ya? Aku bilang kan iya, kami menunda kayak gitu. Terus menundanya gimana? Aku tuh menyebutnya menggunakan metode KB alami. Ternyata aku salah guys, tidak semua orang memahami apa itu KB alami. Jadi sehingga orang yang bertanya ini langsung merespon bahwa pakai KB itu, kalau kamu menggunakan KB nanti akan memperlambat dan itu akan mempengaruhi tubuhmu atau rahimmu dan lain sebagainya katanya. Aku belum sempat jelaskan, dia sudah potong seperti itu, karena balik lagi ya, mungkin ini tidak salah dia juga, dan mungkin ini juga ada salahnya di aku, karena aku menganggap semua orang itu paham dengan kalimat atau metode KB alami seperti itu, tapi tidak apa-apa. Jadi dia langsung berespon dan aku terkejut seperti itu, karena aku tidak berekspektasi dia akan menjawab seperti itu. Balik lagi ya, karena tidak semua orang gitu kan memiliki pemahaman yang sama. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kalau yang sudah tahu ya pasti langsung paham. Tapi yang belum tahu, kalian bisa searching apa itu metode KB alami seperti itu teman-teman. Jadi itu tidak ada pengaruhnya karena tidak menggunakan bahan kimia atau obat dan lain sebagainya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, usia pernikahanku dan suami itu sekitar 2 tahun lebih sedikit. Di 2 tahun pernikahan ini, alhamdulillah Allah kasih kepercayaan kami untuk memiliki momongan. Saat ini aku sedang hamil, kurang lebih usianya 4 bulan. Kelihatan dari berat badanku yang udah naik sekitar 6,5 kilo. Doakan ya, semoga sehat-sehat selalu sampai lahiran, amin. Oh ya, di sini juga aku mau share, karena di 1 tahun pertama itu sepertinya kita tuh nggak terlalu fokus gitu, kayak masih menikmati masa-masa berdua, kayak jalan-jalan atau kegiatan lainnya. Jadi kita tuh tidak terlalu fokus. Nah, di tahun kedua ini aku dan suami itu udah mulai fokus untuk memiliki momongan. Jadi aku mau share, aku udah catat, aku mau share ke kalian apa saja usaha atau program hamil aku yang aku lakukan. Bukan sesuatu yang ini kok, bukan sesuatu yang berat, bisa dilakukan sendiri di rumah dan caranya sangat mudah. Jadi aku mau cerita dulu, aku sempat ngobrol sama salah satu temanku di Indonesia, kita tuh chat-chatan kayak gitu, namanya Tris. Halo Tris. Terima kasih ya sarannya waktu itu. Jadi dia tuh nyaranin untuk mengikuti promilnya dokter Zaidul Akbar. Pasti kalian tahu kan, dokter Zaidul Akbar itu sering kasih tips ramuan-ramuan herbal seperti itu. Jadi waktu itu dia kasih saran, coba deh kamu nonton videonya atau vlognya dokter Zaidul Akbar. Dia tuh ngasih saran promil herbal, serai sama kunyit dan jeruk nipis. Karena di sini aku tidak menemukan jeruk nipis, jadi aku ganti lemon ya guys. Nah itu direndam setiap pagi dengan air panas gitu, nanti diminum setiap hari. Itu aku minum itu nggak sampai 1 bulan guys. Setelah 1 bulan telat dan aku tes dan positif hamil. Kenapa aku ingat ya, karena nggak sampai 2 bulan aku minum itu, karena di lidah aku itu rasanya tidak enak. Jadi aku tidak terlalu suka minum ramuan itu. Jadi aku bilang kalau lama-lama ini kayaknya aku bosan deh minum ini. Tapi alhamdulillah ya, berkat usaha juga. Nah selain aku mengikuti promilnya dokter Zaidul Akbar, aku juga makan makanan penunjang seperti seperti makan toge. Ini salah satu sayuran yang tidak aku sukai guys, tapi karena kita usaha ya, dan itu juga bukan hal yang buruk, bukan mengganggu kesehatan seperti itu, jadi aku konsumsi toge. Jadi aku bikin sendiri. Itulah ada tuh momen-momen yang aku sering bikin toge sendiri, karena kan bikinnya mudah banget ya. Bahkan aku bagi ke teman-teman, karena kebanyakan
toge kan gitu ya, kita apa segini tapi jadinya banyak kayak gitu. Selanjutnya aku juga konsumsi buah tin. Kebetulan saat itu tuh lagi musim panas, jadi buah tin itu dia akan berbuah pada saat musim panas. Di dekat rumah mertuaku tuh ada pohon tin, jadi suamiku tuh sering banget manjat itu pohon tin itu untuk aku makan. Awalnya aku nggak tahu apa manfaat buah tin itu, nggak tahu. Rasanya enak sih, manis, cuman karena aku tidak, ya, biasa aja kayak gitu kan, karena kalau banyak berlimpah itu pasti kita tuh biasa aja ya. Sama halnya misalnya di Indonesia buah rambutan berlimpah, pasti rasanya tuh ya biasa aja kayak gitu. Nah saat itu tuh kenapa suamiku tuh sering banget nyodorin aku untuk makan buah tin itu, dan aku cuman makannya beberapa biji gitu, aku males makannya. Tapi setelah aku searching, aku cari tahu, oh itu untuk membantu menyuburkan kandungan. Nah setelah aku tahu itu, jadi aku juga sering makan buah tin. Bahkan kalau misalnya tidak musim itu ada kok buah tin kering. Jadi kalau buah tin kering aku suka guys. Kalau buah tin yang masih fresh itu aku tidak terlalu suka kayak gitu. Tapi ini selera ya, ada juga kok orang yang suka kayak gitu. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang di Indonesia, mungkin buah tin itu agak sulit ya ditemukan. Kalian bisa ganti dengan kurma muda ya. Kalian bisa ganti dengan kurma muda. Jadi kan kurma muda juga bagus ya untuk promil. Tapi di sini karena yang berlimpah itu buah tin, jadi aku konsumsinya buah tin. Selanjutnya aku juga konsumsi asam folat. Jadi kalau asam folat itu kan banyak ya di mana-mana, jual di apotek dan lain sebagainya. Kalian bisa cari kok. Selanjutnya perempuan itu kan ada masa subur. Nah kalian kalau misalnya menstruasinya teratur itu sangat mudah menghitung masa subur. Jadi kalian bisa berhubungan dengan suami itu saat masa subur seperti itu. Caranya bagaimana? Masa subur itu adalah puncak masa subur itu hari ke-14. Bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya hari pertama itulah hari pertama kalian menstruasi. Itu adalah hari pertama. Jadi misalnya kalian menstruasi 5 hari dari hari pertama, berarti itu sudah 5 hari. Hitungnya, aduh gimana ya aku jelasinnya ya. Mudahnya misalnya tanggal 1 kalian hari pertama mens, datang bulan. Tapi normalnya biasanya aku tuh cuman datang bulannya 5 hari kayak gitu kan. Nah itu hitung aja dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 14 hari. Itu adalah hari ke-14 itu adalah hari puncak masa subur. Tapi masa subur itu dimulai dari, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi, dari hari ke-11 sampai ke hari ke-18 kayak gitu. Tapi kan ada puncaknya ya. Puncaknya itu adalah hari ke-14 seperti itu. Kalau penjelasanku kurang jelas, kalian bisa searching deh di internet, banyak penjelasannya. Nah, selanjutnya kelola stres. Ini dukungan suami sangat penting ya. Jadi suami sangat mendukung bagaimana bisa mengelola atau membantu istri untuk tidak terlalu stres. Misalnya hal apa yang membuat dia stres, jadi jangan dipicu seperti itu. Ini buat suami-suami, kalian bisa dikasih tahu seperti itu. Kalau misalnya aku stres nih, kalau banyak sekali pekerjaan rumah, mungkin suami bisa bantu. Terus aku stres di rumah terus, suami bisa ajak jalan-jalan seperti itu. Jadi sesuai pemicu stresnya aja. Nah itu guys cerita aku di vlog aku kali ini. Aku cuman ingin cerita-cerita saja tentang kenapa menunda kehamilan, karena ingin fokus kepada diri sendiri, beradaptasi, banyak memiliki waktu untuk belajar, terus banyak memiliki waktu untuk pacaran dengan suami gitu kan, banyak waktu berdua kayak gitu. Makanya saat itu aku dan suami memutuskan setelah kita berdiskusi untuk menunda dulu, karena dia bilang kalau misalnya sudah memiliki bayi itu fokusmu ke bayi itu sangat banyak tercurahkan, sehingga untuk ke diri sendiri itu mungkin kurang. Dia bilang boro-boro nanti kalau kamu mau jalan, mau pergi kursus, mau liburan, itu mungkin tidak ada waktu karena sudah memiliki bayi seperti itu. Kecuali nanti anaknya udah mulai gedean dikit, mungkin udah enak dia buat jalan atau pergi kemana-mana. Nah teman-teman, kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian juga bisa nonton TikTok aku, kalian bisa DM di sana. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya, bye.